Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Apa kabar Mang Cek Bice, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada? Alhamdulillah berjumpa kembali dengan aku Cek Doli, tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama, program yang mengajak Mang Cek Bice untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Mang Cek Bice, program ini juga mengajak Mang Cek Bice untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, ilmu keagamaan kita, guna bekal kita di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah Mang Cek Bice, seperti mana biasa kita akan mendengarkan program ini adalah program cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam yang insya Allah akan menghadirkan narasumber yang akan membahas tema yang aktual dan tentu saja akan menambah wawasan kita bersama dan insya Allah menggali ilmu yang insya Allah menjadi bekal kita semuanya. Alhamdulillah Mang Cek, kalau kita berbicara hari ini mengenai sholat tahajud, yaitu tentu saja adalah bagian yang sangat penting bagi kita semua. Nah, program cawisan kali ini ada cawisan ini ceramah dan tausiah agama Islam edisi kali ini Jumat tanggal 2 Februari 2024 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriah. Dan insya Allah kita akan membahas masalah sholat. Nah, seperti apakah sholat ini? Tadi Cek Doli telah utarakan di awal, yaitu mengenai sholat tahajud. Sebagaimana kita ketahui Mang Cek Bice, sholat tahajud merupakan ibadah sunnah yang begitu dianjurkan bukan hanya oleh Nabi SAW, tetapi Allah Subhanahu wa taala selalu mensyariatkan secara langsung dalam Al-Quran, di mana surat Al-Isra ayat 79 yang mana artinya pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan ini adalah salah satu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala yang disyariatkan melalui Al-Quran. Nah, seperti apakah sholat tahajud ini? Maka tema pada sore hari ini kita akan membahas sholat tahajud dan pengaruhnya dalam kesuksesan kita. Telah hadir bersama narasumber kita di studio, yaitu guru kita tercinta Al-Mukarram Fadilatul Ustadz Haji Nofrizal Nawawi LC MPDI. Kita akan sapa terlebih dahulu Mang Cek Bice. Assalamualaikum Ustaz. Pak Kiai ini. Alhamdulillah. Ketemu lagi Pak Kiai. Ketemu lagi. Mau tak jumpa Pak Kiai. Pak Kiai, alhamdulillah Pak Kiai. Gimana Pak Kiai aktivitas Pak Kiai? Alhamdulillah berjalan. Alhamdulillah berjalan aja Pak Kiai. Kalau masih sehat, masih sempat. Masya Allah. Yang penting kan. Kita belum terjep Pak Kiai ini Pak Kiai. Bentar lagi Ramadan. Biasa kayak ketemu lagi Pak Kiai. Alhamdulillah. Pak Kiai, selain aktivitas mungkin ada aktivitas ngajar atau majelis taklim atau ngisi di pondok Pak Kiai? Iya, karena kita juga ketua yayasan pondok, kita punya pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya. Di Gandus ya. Di Gandus Kiai. Ya, dekat Raider gitu. Oh, Raider. Aman Kiai. Aman, insyaallah. Memang pondoknya pada siang hari ini jamaah kita bawa daripada di antara kita sama bersama Pak Kiai insyaallah. Alhamdulillah. Nah, Pak Kiai, kita tema kali ini Pak Kiai kita akan menggali terkait masalah sholat tahajud Kiai. Dan pengaruhnya dalam kesuksesan. Ini ada sholat-sholat yang agak berat digawe ke Pak Kiai. Lemak diucap ke tapi agak berat digawe ke. Mudah-mudahan enggak digawekan baik. Digawe ke Pak Kiai. Nah, seperti apa nanti Pak Kiai kita akan bahas sama-sama Pak Kiai yang insyaallah akan kita sapa terlebih dahulu Pak Kiai. Kita di studionya hadir juga jemaah dari Majelis Taklim Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya Sumatera Selatan Gandus ya. Assalamualaikum semuanya adik-adik. Oh, Masya Allah. Ini campur dari santri maupun dari mungkin dari guru juga Ustaz ya. Dari Ustadz juga. Sehat semuanya alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap ya mendengarkan tausiah dari Ustadznya, dari Pak Kiai kita yang menjadi insya Allah majelis ilmu kita. Nah, Mang Cek Bice, pemirsa PAL TV, kami juga ingin mengundang Mang Cek Bice berpartisipasi aktif atau ada Mang Cek Bice ingin bertanya, jaturi pertanyaan maupun di tema kita maupun nanti di luar tema di pesawat telepon kita Mang Cek Bice di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali
Silakan Bang Cik Bijak telepon di 0711 di 38 di 0022. Jaturi, di tema kita hari ini adalah sholat tahajud dan pengaruhnya dalam kesuksesan. Dan pun di luar tema, Jaturi juga Bang Cik Bijak. Insyaallah oleh Pak Kiai kita akan dibimbing, dan marilah sama-sama kita dengarkan dulu terlebih dahulu yaitu ceramah tausiah dari Pak Kiai kita yaitu Ustadz Haji Nofrizal Nawawi LC MPDI dengan tema sholat tahajud dan pengaruhnya dalam kesuksesan. Pak Kiai, fadhol Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa hada. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Para pemirsa Fal TV yang berbahagia, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali ketemu dalam cawisan Mang Cik Bijak, para pemirsa sekalian, kita akan coba bicarakan masalah yang rutinitas, masalahkan di samping kewajiban kebutuhan kita ya. Karena kalau masalah sholat itu sebetulnya tidak asing lagi bagi kita. Kapan saja, dalam keadaan apa saja kita bicara masalah sholat terutama sholat yang 5. Tapi sebagaimana dikatakan Cik Doli tadi, Mang Doli, bahwasanya walaupun itu sudah tahu wajib, tahu kewajiban, tapi masih ada ya, bukan banyak ya. Mudah-mudahan tidak tergolong orang yang melalaikan. Yang pertama dulu, kita tidak meragukan kewajiban yang 5 Alhamdulillah, itu sebagai rukun agama kita, rukun Islam yang tidak boleh kita tinggalkan sekalipun, kan gitu ya. Maka dikatakan oleh aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anal fajr. Itu sepakat para ulama, inilah ayat yang mewajibkan sholat 5 waktu ya. Ini mungkin tidak perlu kita bahas karena itu adalah sholat, sudah dikatakan oleh sudah kita ketahui semua, as-sholatu imaduddin. Nah, kemudian setelah ayat ini ya, kenapa digandingkan oleh Allah ya? Ini salat wajib, kemudian digandingkan dengan ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada sebahagian malam kamu bangun, maka kamu lakukanlah tahajud. Itu perintah ya. Biasanya para santri ini mengatakan kalau perintah itu wajib katanya kan. Al-amrul wujub kan? Sami'na wa ta'na. Tapi Allah masih sayang, masih kasih kepada kita. Kewajiban ini dijadikan sebagai nafilatan lak. Nafilah itu artinya amal tambahan, amal sunnah bagimu. Jadi satu segi dia perintah, satu segi ditambahkannya jadi amal tambahan. Maka para ulama mengatakan ini, solat tahajud itu atau qiyamul lail itu solat sunnah yang ditegaskan, gitu ya. Kalau yang ditegaskan artinya apa? Sunat muakkad. Ya. Kapan? Wa minal lail. Minal lail itu apa? Pada sebahagian malam. Dan alhamdulillah sebetulnya ini sudah kita fahami semua. Tapi bagaimana kita melihat bahwa solat tahajud ini begitu penting bagi kita di samping solat yang 5. Ya. Karena kalau kita lihat ya, Nabi kita Muhammad SAW belum lagi wajib solat yang 5, dia sudah solat wajib, dia solat tahajud. Hafalkan surat apa? Surat Al-Muzammil. Ya. Itu jelas dalam surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang berselimut, ya. Berarti masih tidur ya. Masih belum bergerak gitu ya. Masih mengambil. Qumil lail. Qumil lail itu apa? Bangunlah tengah malam. Ya. Illa qalila. Jadi sedikit waktu aja, nak banyak-banyak malam. Apakah itu waktunya nisfahu, separuh malam? Awin kus minhu qalila, atau di bawahnya kurang dikit? Auzid alaihi, atau lebih? Nah, coba lihat ya. Kata Allah, ini ayat turun masih di Mekah, ini belum wajib solat 5 waktu. Tapi untuk Nabi sudah diperintahkan untuk solat malam. Solatnya apa? Kapan? Waktunya
Masya Allah begitu longgar ya. Pertengahan malam. Kalau pertengahan itu jam berapa? Jam 12 kan? Awin kus atau kurang. Kurangnya ini kurang sejam, kurang 2 jam boleh kan? Kurang 3 jam boleh, kurang 4 jam boleh. Karena sholat malam ini boleh setelah sholat Isya. Kalau kira-kira nak bangun, boleh kita bangun. Kita sholat jam 8, jam 9 boleh. Itu hukumnya boleh aja. Tapi, auzid alaihi atau lebih. Nah, kalau lebih dari setengah jam berapa? Jam 1 ke atas, jam 12, jam setengah 1, jam 2, sampai jam berapa? Sampai waktu fajar. Tulu al-fajar, terbitnya fajar. Kan panjang waktunya nih. Satu sholat sunat yang waktunya sangat panjang. Yaitunya dari sudah sholat Isya sampai sebelum sholat subuh. Berapa jam itu? Dan dia tidak wajib, tapi ditekankan, upayakan. Kalau dapat dengan tinggal. Karena saya sudah coba cari-cari dalam Al-Quran, sholat sunat yang ada perintahnya dalam Al-Quran hanya tahajud. Ya? Sholat sunat. Ya, ada sholat sunat qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat duha ya. Ada sunat yang sholat tahiyatul masjid ya. Semuanya itu dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, ini dipertegas dengan Al-Quran ya. Silakan. Ya silakan. Luar biasa sekali. Ya, Oke. Alhamdulillah Mang Cek Bice tadi telah kedengarkan bagaimana pentingnya sholat tahajud dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan lanjut kembali Mang Cek Bice jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Mang Cek Bice kembali lagi sama aku program Doli dengan program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam edisi hari ini Jumat. Alhamdulillah kita akan membahas tema dengan bagaimana sholat tahajud dan pengaruhnya dalam kesuksesan kita. Tadi telah dibahas oleh Pak Kiai kita, itu Bapak Kiai Haji Nofrizal Nawawi, bagaimana tadi beliau menekankan pentingnya sholat tahajud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu saja Mang Cek Bice, pemirsa PAL TV, sebagaimana kita tahu bersama, sholat adalah membangun hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa betul-betul hidup kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana juga telah digariskan dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 76 ayat 25 dan 26 di mana disebutkan di situ, dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Dan mudah-mudahan ini Mang Cek Bice menambahkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Mang Cek Bice jangan lupa, bagi Mang Cek Bice nak bertanya, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali, di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Jaturi bagi Mang Cek Bice nak bertanya di tema kita maupun nanti di luar tema. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz. Ya, tadi bagaimana tadi Ustaz pentingnya sholat tahajud Ustaz ya. Bagaimana tadi ada dalil-dalil sudah Ustaz sebutkan tadi, dan ini mungkin bisa dilanjutkan Ustaz. Fadhol Ustaz. Tadi sudah kita bicarakan begitu istimewanya lah kedudukan sholat tahajud. Sholat tahajud ini juga diistilah dengan qiyamul lail. Sholat bangun, qiyam artinya kan bangun tengah malam gitu ya. Bisa kita kerjakan. Kalau dalam segi waktu tadi sudah kita katakan dari Isya sampai dengan waktu subuh. Tapi yang paling bagusnya tentu adalah kata Rasulullah adalah sulusul lail, sepertiga malam tidak habis ya. Kalau sepertiga malam tidak habis itu diperkirakan antara jam 2 dan jam 3. Kalau itu memang sangat bagus karena suasana semua orang masih tidur nyenyak kan. Tapi tiba-tiba ada hamba Allah yang bangun, dia rukuk, sujud, munajat kepada Allah. Dia katakan sabihu, bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan Allah turun di waktu itu. Allah akan melihat hamba-hambanya yang mendekatkan diri, dan dia akan mengabulkan, dan dia tidak akan menolak doa orang yang
doa di waktu itu, maka itu sangat istimewanya. Kalau dalam surat apa tadi kita katakan maqamam mahmuda. Maqam itu kan bukan sekadar derajat, maqam itu kan posisi kehormatan yang sangat istimewa diberikan oleh Allah. Makamnya seorang ulama, makamnya seorang ustaz, makamnya seorang presiden, itu kan luar biasa ya. Nah, begitulah yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sholat tahajud. Dan Allah senang di waktu itu. Apalagi dengan khusyuk, dengan ikhlas hatinya minta kepada Allah. Apalagi dia akan menghadapi mungkin berbagai macam permasalahan kehidupan ini yang dalam dirinya tidak mampu dia menghadapinya, tapi dia punya Rabb ya. Dia punya Allah yang maha pengasih, maha penyayang, maha mengatur, yang sulit bisa dimudahkannya, yang tidak bisa diadakannya. Jadi dari itulah maka kita berupaya ya. Ya kalau tidak kan tiap malam, tapi kalau dapat kan tiap malam ya. Kalau tidak tiap malam mungkin sekali 2 malam. Kalau tidak dalam sepekan itu jangan tak ikut salat tahajud kan. Tapi saya yakin kalau para santri hampir tiap malam ya. Wajib tiap malam ya, wajib tiap malam. Dibangun karena itu memberikan apa? Karena kita kan pengikut Rasulullah SAW. Rasul kan tiap malam dia salat tahajud. Kenapa Rasulullah sukses? Banyak memang ayat Al-Quran katakan sukses. Tapi di antara kunci keberhasilan kesuksesan Rasulullah, dia selalu salat malam. Karena sudah diingatkan oleh Allah, hai Muhammad, malam ini bagi kamu adalah suatu saat yang asaddu wat'a wa aqwamu qila. Coba lihat, sangat istimewa dan suatu perkataan yang sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau ya Nabi kan tahu kita bagaimana susah menghadapi kaum Quraisy ya. Kalau itu tidak dengan pertolongan Allah dia tidak bisa. Maka itulah dia salat malam. Karena besok siang ya Muhammad dikatakan oleh Allah, innalaka fin nahari sabhan tawila. Siang hari kamu akan, sabhan itu artinya aslinya berenang ya. Perjuangan yang panjang ya. Tapi dengan salat malam Nabi ditolong oleh Allah, apapun kesulitan-kesulitannya dipermudah. Maka itulah judul kita pada hari ini apa? Salat tahajud itu memudahkan kita menuju kesuksesan. Contohnya apa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa sekali untuk Nabi ya. Tapi juga bukan untuk Nabi, untuk kita juga bisa. Okay. Seseorang ngadap, ya Allah, langkah beratnya gawe aku besok kan. Ya. Tapi apa dengan dia sholat isya, dia bangun sholat malam, dia hadukan kepada Allah. Karena yang ngatur itu Allah, Allah berikan jalan. Masya Allah, luar biasa kali Pak Saya Kiai. pernah bercerita sedikit belum artinya. Ada seorang pedagang, kan, Ustaz, saya itu kalau tidak sholat malam saya ada aja kesulitan bahasa itu katanya kan. Tapi di saat saya sholat malam, ya besok pergi kerjanya tenang. Ya, pelarisnya cepat, lebih teratur ya. Ya, rasanya rezekinya berkah. Itu pengakuan yang amat murni daripada seorang yang hamba Allah yang betul-betul sholat. Yang rutin istiqomah. Ya, kadang-kadang saya sholat tidak pula mesti 8 rakaat Ustaz, kita deh kan? 2 rakaat. Kadang-kadang 2 rakaat. Ya. Kalau tidak ngantuk, ya saya lanjutkan 4 rakaat. Karena sholat tahajud ini kan waktunya agak apa? Panjang, boleh pilihan kita, boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8. Yang penting itu istiqomah Pak Kiai. Istiqomah ya. Paling-paling sudah itu baru ditutup dengan sholat witir. Kalau tidak 1-3 kan. Pak Kiai, kita bagi kesempatan Pak Kiai sama pemirsa kita. Kalau ada mungkin ada kesempatan sembari nunggu pemirsa kita mengcek bicara bertanya, kita berikan kesempatan kepada jemaah berada di studio kita. Silakan mungkin dari sebelah kanan kami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ustaz, dengan nama? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Gus Ridho dari Pondok Pesantren Tauhid Sriwijaya. Oh iya. Izin bertanya Ustaz. Ya. Bagaimana cara kita agar bisa merasakan nikmatnya salat tahajud? Ya. Masya Allah, luar biasa. Syukur kasiran. Terima kasih Ustaz. Ya. Cukup. Ya Ustaz, bagaimana nih nikmatnya ngerasa salat tahajud nih Ustaz? Perlu ya, juga nih Ustaz. Perlu ya. Ingat. Tadi sudah kita katakan keistimewaannya salat tahajud tadi. Dan nilai apa yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan
sekarang pertanyaan Gus Ridho, bagaimana kita dapat merasakan nikmatnya? Nikmat itu kan rasa senang ya, Iya. rasa bahagia, rasa plong begitu ya. Nah, memang bagi orang yang sholat malamnya belum lagi betul-betul meresap di hatinya, itu memang nggak berat ya. Jadi beban sana. Jadi beban. Iya. Iya. Apalagi masa tadi bangun sholat gitu ya kan. Masih anak tidur, masih Badan bangun sholat, sempoyongan, ya kan? badan sempoyongan Iya, tadi ya. sempoyongan. Tetapi kalau bagi orang yang sudah nikmat, dia kadang-kadang nggak perlu dibangunkan, dia bangun tengah malam, sudah jam 2, bangun ya kan, dia berwudu. Bismillahirrahmanirrahim, dia berwudu dengan niat ikhlas, dia akan rukuk dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu itu apa? Dia dengan suasana yang hening, suasana yang tenang, tidak ada suara bising kan. Dia hadapkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia baca Al-Fatihah, dia baca ayat Al-Qur'an. Itulah kenikmatan. Jadi nikmatnya apa? Nikmat pikiran kita, nikmat perasaan kita, nikmat suasana kita kan. Karena kita ikhlas melakukannya. Tapi kalau tidak ikhlas, bukannya nikmat. Bisa-bisa jadi sebaliknya. Wah, langkah berat. Itu ngantuk kan. Tapi secara fisik mungkin ada ngantuk, wajar kan. Tapi yang nikmat itu letaknya kan di sini. Kolbu. Di hati kan. Kalau nikmat di hati kita senang, di saat itu kita tenang, dan di saat itu kita juga merasakan, ya Allah, di saat itu kan kita akan merasa dekat dengan Allah. Kalau Allah dekat, kita merasa dekat kepada Allah, Allah dekat juga kepada kita. Itulah kata-katakan kan ada hadis dulu aja kan. Iza taqarraba abdi sibran itu ini. Taqarrabtu bihi zira'an. Aku akan mendekat kepadanya satu siku. Iza taqarraba abdi ila zira'an taqarrabtu ilaihi harwalatan. Jadi kalau kita dekat sini, dia sesiku. Kalau kita sesiku, sedepa. Artinya apa? Kita mendekat kepada Allah. Orang yang sholat tahajud itu orang yang merasa dekat dirinya dengan Allah. Kalau dia merasa dekat dirinya dengan Allah, dia merasa tenang. Karena kebahagiaan yang paling istimewa bagi orang yang beriman adalah di saat dia merasa dekat dengan Allah. Maka tidak ada lagi beban. Tapi nikmatnya bukan seperti nikmat makan durian ya. Bukan nikmat makan pempek, bukan ya. Nikmatnya adalah nikmat hati. Ketenangan itu, ketenteraman itu kan dalam hati. Jadi dari itu upayakanlah. Tak wajib memang, upayakanlah, jangan tinggal solat malam. InsyaAllah kesuksesan. Kalau bagi anak muda kan masih panjang ceritanya ya. Iya, mau sukses di dalam pendidikannya, mau sukses dalam karirnya nanti, InsyaAllah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi di saat itu kita akan saat-saatnya kita dapat mengadu dengan sepenuh hati kepada Allah kan. Mula adukanlah kepada Allah. Karena kalau kita sudah sholat kan dianjurkan kita dapat melanjutkan dengan doa itu sesuai dengan keinginan kita lah. Dan di waktu itu rasanya hati kita nyambung dengan Allah. Dan Allah tidak akan biarkan begitu aja. Allah akan ganti, Allah akan beri gitu kan. Itu janjinya. Ya. Tapi jangan diharap seperti permintaan langsung komentar ini dapat hadiah, itu lain. Allah memberikan dengan caranya. Ya. Tidak ada yang ditolak. Mungkin bisa langsung, mungkin bisa datang, mungkin bisa diganti, mungkin jadi pahala. Ya itulah. Kira-kira Allah, luar biasa sekali Ustaz. Ini kalau kita bicara sholat tahajud luar biasa sekali Ustaz pembahasannya. Tapi kita lanjut lagi Ustaz, dan lewat dulu Ustaz. Masya Allah. Pemirsa Mang Cek Bice, luar biasa sekali pembahasan sholat tahajud, bagaimana manfaat dan bagaimana begitu nikmatnya kita membangun hubungan kita dengan Allah melalui sholat tahajud. Oke, kita sambung lagi Mang Cek Bice, jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Bice balik lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam
Edisi kali ini Jumat kita akan membahas pengaruh sholat tahajud dalam kesuksesan kita. Tadi telah dibahas oleh kiai kita, yaitu Kiai Haji Nofrizal Nawawi, di mana beliau telah menekankan pentingnya sholat tahajud dan juga bagaimana manfaatnya dan juga bagaimana membangun sebuah spiritual kita yang luar biasa melalui sholat tahajud. Dan sebagaimana kita ketahui Mang Cek Bicek, bencana besar itu bukan bencana terkait masalah rezeki kita atau bencana lainnya. Bencana besar itu ada bencana ketika kita tidak mampu membangun hubungan komunikasi kita dengan Allah SWT, yaitu hubungan yang paling amat dekat, yaitu melalui sholat tahajud. Sebagaimana Allah SWT juga pun memuji para hambanya yang soleh dan soleha yang senantiasa melakukan sholat malam dan bertahajud. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Zariyat ayat 17 hingga 18, yang mana Allah berfirman, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah, kepada Tuhannya Rabb. Maka marilah sama-sama kita mendawamkan, membiasakan diri kita membangun sebuah budaya dalam keluarga kita, anak kita, suami, istri kita, dalam bagaimana mengkampanyekan sholat tahajud ini menjadi sebagai hubungan spiritual kita yang menambah nilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Mang Cek Bicek, bagi Mang Cek Bicek yang nak bertanya di tema kita maupun nanti di luar tema, jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di 0711 di 38 di 0022. Kita akan kembali membahas sholat tahajud dan pengaruhnya seperti apakah dalam kehidupan kita. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz. Ini mengenai sholat tahajud lagi Ustaz. Tadi kalau Ustaz bahas tadi Ustaz, sholat tahajud ini bagaimana pentingnya, bagaimana manfaatnya, bagaimana terhadap pengaruh kesuksesan kita Ustaz. Nah Ustaz, kalau kita lihat fenomena di masyarakat, sholat tahajud ini kalau ada masalah, ya kalau lagi bingung, lagi buntu Ustaz, ya lagi gundah gulana, ya Ustaz ya, atau punya masalah penyakitnya, artinya disuruh tahajud be. Insya Allah mudah adu sama Allah kalau di malam hari Ustaz. Nah Ustaz, ini kayak fenomena kayak seakan-akan sholat tahajud sebagai untuk penuntas masalah. Nah kalau Ustaz melihat dari kacamata Islam Ustaz, kacamata agama, gimana memandang ini Ustaz? Iya, bagus ini. Dari di dalam apa? Di dalam surat Az-Zumar, ayat 8, ayat 9 begitu ya. Kalau ayat 8 itu yang apa? Yang seperti ditanyakan tadi. Bahwa ada sifat manusia itu, kalaulah susah baru nak minta. Kalaulah susah baru nak ingat Allah. Iya. Kalau nak susah baru nak berdoa kepada Allah. Lagi buntu, baru buntu, apa lagi ya. Tapi lah lepas sudah. Dia lupa lagi. Dia katakan, iza massal insanu durrun da'ana. Kalau manusia itulah melalui susah. Ada telepon. Oke, kita angkat terlebih dahulu pemirsa. Kalau telepon masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Oke, dengan Bapak siapa Pak? Izin? Pak Ibnu di Banyuasin. Oh, Masya Allah Pak Ibnu ya, di Banyuasin Pak ya? Iya. Oke Pak, silakan Pak, jatuh Pak pertanyaannya Pak dengan Pak Ustadz kita, Pak Kiai kita. Mau nanya, sebentar lagi kan Ramadan. Bagaimana kita melaksanakan sholat tahajud di bulan Ramadan itu? Oke, bagaimana pelaksanaan sholat tahajud di bulan Ramadan, Pak ya? Makasih Pak ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak Ustadz, ini bentar lagi kita masuk bulan ini, bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini gimana Ustadz mengenai pelaksanaan sholat tahajud di Ramadan Ustadz? Kita tadi sudah jelaskan bahwa sholat malam, sholat tahajud itu satu istilah ada dalam Al-Quran. Atau juga distilahkan dengan sholat qiyamul lail. Karena kata-katanya kumil laila illa qalila. Kemudian sholat ini dia tidak pilih bulan ini, tidak pilih apa, kapan saja. Apakah itu Ramadan, di bulan Ramadan, apakah luar Ramadan, apakah Sya'ban, apakah Rajab atau bulan-bulan lain. Silakan kita sholat. Malah kita katakan tadi, Nabi itu tidak beda Ramadan atau di Ramadan dia tetap sholat. Apa itu ya? Cuma bedanya di waktu Ramadan dia karena begitu istimewanya bulan Ramadan, dia ngajak masyarakat pada para sahabatnya untuk sholat berjamaah. Karena ayatnya panjang, suasananya santai, maka disebut dengan sholat tarawih.
Jadi pada dasarnya itu aja. Kalau di bulan Ramadan itu solat tarawih itu sebetulnya mendekati solat qiyamul lail. Istilahnya qiyam itulah yang disebut dengan Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan keimanan, dengan penuh perhitungan, dengan penuh kesadaran, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian di bulan Ramadan itu setelah kita berbuka, kita sholat isya, kita boleh melakukan sholat qiyamul lail atau disebut tarawih itu langsung setelah isya, atau boleh nanti tengah malam. Tengah malam. Kan enggak pilih waktunya itu kan panjang ya. Kalau memang kira-kira sahur jam 4, sahur jam 2, jam 4. Kira-kira aman lebih mungkin lebih bagus, dan itu juga nilainya sama dengan sholat tahajud ya. Jadi karena apa? Kalau sebagian ulama mengatakan kalau dia sudah sholat tarawih kemudian diikuti dengan sholat witir, kan tidak perlu lagi sholat tahajud. Yes. Jadi kalau dia ingin juga harus witirnya diakhirkan. Karena kelanjutan dari sholat tahajud ini kan ditutup ya. Sholat penutup itu namanya sholat witir. Nah, kalau witir tidak boleh 2 kali witir satu malam. La witranu fil lail, tidak boleh 2 kali witir dalam semalam. Kalau 2 kali witir jadi genap dia kan. Witir itu kan sholatnya kan ganci. Jadi saya rasa itu Pak ya. Sebagai sholat tarawihnya tetap, kalaupun nanti jam 2 malam sholat tahajudnya boleh tuh ngewitir. Tapi kalau sudah sholat witir di tarawih tidak usah sholat lagi. Tahajudnya aja KP. Mungkin bisa ditambah Pak Kiai, sholat tahajudnya bisa 2 ataupun 4 selama Ramadan. Sholat tahajud itu, sholat qiyamul lail itu, ada hadis mengatakan sholatul lail masna. Itu ada di sahih. Sholat malam itu 2. Tapi ada lagi hadis Aisyah. Kata Aisyah Ummul Mukminin itu kan panggilan untuk istri Rasulullah SAW. Rasulullah katanya, kalau apakah di Ramadan atau luar Ramadan, yusalli arba'an, dia salat 4 rakaat sekali langsung. La tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan kamu tanya berapa bagus salatnya, berapa panjang ayat yang dibacanya, kan gitu ya. Jadi boleh pilihan itu. Jadi salat malam itu khusus Ramadan boleh 2, boleh 4 kan. Nah, jadi itu yang apa? Hadisnya sahih keduanya. Salat 2 rakaat boleh, 4 juga boleh gitu. Masya Allah. Ya. Ini mengenai baru ditutup dengan witir kan. Kalau witirnya terserah, witirnya 1 boleh, 3 pun boleh. Tapi yang sering Rasulullah itu sholat witir itu 3 rakaat. Tapi kalau ngantuk serakaat boleh kan. Kan? Karena witir itu juga termasuk sholat yang agak ada penekanan dari Nabi kita Muhammad SAW ya. Ini bukan persoalan bilangan rakaatnya Kiai, ini bagaimana istiqomahnya Pak Kiai. Kalau memang agak masih kuat, boleh sampai 11 rakaat. Boleh enggak sholat witir 11 rakaat? Boleh. Jangan sampai hari ini tahajud 4 rakaat, 8 rakaat, besok ada tahajud lagi. Tahun depan pula Kiai tahajud. Yang penting bagaimana istiqomahnya Pak Kiai. Oke Kiai, Pak Kiai ini membicara masalah istiqomah Pak Kiai, mengenai sholat tahajud Pak Kiai. Terkadang kita pengen mendawamkan sholat tahajud ini tiap hari Pak Kiai. Tadi Pak Kiai kan bilang ada keistimewaan ya, membangun sebuah kesuksesan dalam sholat tahajud Pak Kiai. Bagaimana Pak Kiai menjaga agar kita ini istiqomah Pak Kiai, agar untuk sholat tahajud ini tetap Pak Kiai? Yang pertama, apa saja ibadah? Apa aja ibadah apanya? Kunci pokoknya kokohkan keimanan. Ya. Itu maka di dalam surat Fussilat 30 itu, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum bihi tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang qalu berkata rabbunallah. Jadi artinya apa? Mantapkan tauhid kita, mantapkan akidah kita, mantapkan keimanan ya. Kalau imanlah mantap, akidahlah mantap. Iya. Itu tidak ada rasa takut, tapi rasa berani. Kenapa? Karena orang yang kekuatan imannya kokoh, dia yakin. Karena di saat dia seperti itu, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat itu turun. Artinya banyak malaikat turun. Kalau malaikat turun, dia memberikan dorongan. Jadi apa?
ada suatu keyakinan yang ditanamkan dalam dirinya bahwa orang beriman, orang soleh ada di samping Allah, dan ada makhluk lain yang senang dan ikut mendoakan kita. Bahkan dia memberi spirit Allah takhafu wala tahzanu. Jadi kalau imanlah kokoh itu tidak berat. Jadi bagaimana untuk mendawamkan solat itu? Yang pertama, perbaiki keimanan. Yang kedua, keinginan. Kalau tambah dengan berazam. Berazam itu kan keinginan yang kuat, ingin dilaksanakan. Fa iza azamta fatawakkal Allah. Kalau kamu berazam. Jadi kalau berazam, pokoknya saya Ramadan tetap akan berupaya solat tahajud. Kalau kira-kira terlalu capek, karena tidak terbangun atau suasana mungkin kan, solatlah sebelum tidur kan. Tapi kalau kita sudah bertekad, biasanya rencana kata aku nak solat tahajud, bangun itulah jam 1, bangun itulah jam 2. Terbangun dengan sendirinya. Cuma kadang-kadang lah terbangun setan main. Kan itu tidak salah, jangan ngantuk, tidur sebentar lagi lah kan. Kadang terbangun yuk HP langsung. Juga HP lah. Nah, inilah yang dihindarkan. Maka kita juga perlu bertaus, minta perlindungan kepada Allah, ya jauhkanlah aku dari godaan setan. Nah, insya-Allah di waktu itu kan mungkin apa? Jujur aja secara fisik manusia itu sulit terlepas daripada capek, letih, ngantuk. Itu sudah kehidupan manusia itu. Nah, jadi kalau capek tidak usah paksakan. Kalau lah ngantuk 2 rakaat dia assalamualaikum sudah. Atau kalau ada yang ingin coba aku masih kuat, uduk lagi, basuh lagi muka kan hilang ngantuk. Tapi tidak boleh dipaksakan. Tapi kalau dia sudah sudah kira-kira kata-kata hati kita biasanya tidak berat, jadi ringan. Kalau yang memaksakan diri itu malah Nabi marah itu. Pernah satu kali di masjid itu pagi-pagi subuh Nabi mendapatkan tali diikatkan antara satu tiang dengan tiang. Waktu itu Nabi bertanya kepada sahabat, ini tali apa? Katanya, ya Rasulullah, saya lupa namanya. Ini ada sahabat dia sholat semalam, kalau dia ngantuk dia sengaja pasang tali di belakang, kalau agar dia ngantuk tidak jatuh. Kata Rasulullah, putuskan tali itu. Kalau kamu ngantuk tidur. Gitu kan? Oke, Masya Allah. Anak lewat dulu, Pak. Oh iya. Oke, Masya Allah, Mang Cek Bice pemirsa Wal TV, luar biasa ke pembahasan sholat tahajud. Oke, kita bahas lagi Mang Cek Bice setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan. Alhamdulillah, Mang Cek Bice balik lagi sama ku Cek Dodi, tentu saja dalam program kita Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Edisi kali Jumat kita akan membahas tema sholat tahajud dan pengaruhnya untuk kesuksesan kita di dalam kehidupan kita dunia dan akhirat. Alhamdulillah, Mang Cek Bice, sebagaimana kita ketahui bersama, Allah telah memberikan keistimewaan dan keutamaan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu bagaimana merasakan betul-betul menikmati bagaimana pelaksanaan dari sholat tahajud kita, yang insya Allah mudah-mudahan Allah akan mengangkat kita ke tempat yang amat terpuji melalui sholat tahajud. Maka Mang Cek Bice mendawamkan, membiasakan diri sholat tahajud. Mari kita ajak kepada keluarga kita, anak istri kita untuk bersama-sama membangun sholat tahajud bersama, yang insya Allah mudah-mudahan Allah akan memberikan kemudahan, memberikan ridhonya kepada keluarga kita dan kepada kita semua, bagi kita Mang Cek Bice yang membiasakan diri untuk sholat tahajud, sholat di tengah malam. Tadi telah dibahas oleh Pak Kiai kita bagaimana penting dan manfaatnya yang amat luar biasa, tentu saja keistimewaannya bagi kita yang ingin melaksanakan sholat tahajud. Pak Ustadz, Pak Kiai, kita sambung lagi Pak Kiai mengenai sholat tahajud. Pak Kiai, kita telah berada di sesi akhir nih Pak Kiai. Ya Pak Kiai, bagaimana tadi Pak Kiai kalau kita kembali bicara sholat tahajud ini Pak Kiai ya, ini sebentar lagi kita adalah masuk bulan Ramadan Pak Kiai ya. Tentu saja kalau kita bicara Ramadan ini adalah berlomba-lomba dalam kebaikan dan berlomba dalam ibadah Pak Kiai. Ya bagaimana mungkin ada sebagian salat tarawih, ada juga salat tahajud, ada juga mendawamkan salat tarawih tapi tidak melaksanakan sebagian salat tahajud. Ada juga dua-dua dilaksanakan Pak Kiai. Nah gimana Pak Kiai kalau seandainya salat tahajud jalan tapi salat subuhnya kesiangan? Nah, mana ini Pak Kiai? Ini banyak-banyak terjadi Pak Kiai. Ya bahkan salat tahajud tapi tidak
tidak bersahur lagi kayak gini, Ya, ya. mungkin terjadi ini gimana Ya. Pak pandangan Kembali Kiai? kita masalah tadi. Iya. Sholat malam dia tanpa batas waktu, tanpa bulannya. Kemudian dia tidak wajib. Iya. Dan kita berupayakan dengan seikhlas mungkin kita kerjakan. Dan sesuai, dan juga waktunya pilihannya luar biasa. Jumlah rakaatnya juga pilihan, caranya juga kita bagi luar biasa. Tapi yang luar biasa lagi adalah janjinya itu menjadi maqam mahmudah tadi kan. Jadi kalau dengan demikian bagi saudara-saudara kita ada yang sebagaimana dikatakan tadi mentang-mentang bangun untuk sholat tahajud, lah setelah saya sholat tahajud tertidur lagi kan. Maka setelah tidur Kesiangan. rupanya as-salatu khairum minan naumnya lewat. Akhirnya Jam 6. lah jam 6 matahari terbit. Yang sunnah dikejarkan, yang wajib ditinggalkan dirinya kan. Nah, maka perlu kita Evaluasi. sebagai orang muslim perlu punya perencanaan. Perlu pernah bahwa kalau ingat bahwa sholat tahajud itu tidak wajib. Kalau sholat subuh itu wajib. Ya, wajib, malah kalau sempat lagi kita sholat qabliyah fajar itu lebih bagus lagi nilainya. Dunia dan isinya. Isi dunia dan isinya kan. Jadi apa? Tapi kita kan bukan mengejar pahala, bukan mengejar itu tadi, mengejar bagaimana kita mendapatkan janji Allah tadi kan, itu yang kita ingatkan kan. Maka tidak wajarlah kalau kita sholat tahajud kemudian sholat subuhnya siang. Maka Nabi itu membiasakan gini, kalau sudah sholat tahajud dia tidak tidur lagi sebenarnya. Maka dia masih sempat mentadarus Al-Quran, sampai mentilawatul Quran. Sehingga di waktu itu dikira-kirakan setelah dia sholat tahajud, dia berdoa, dia baca Al-Quran, kira-kira 50 ayat, waktu apa? Waktu subuh masuk. Tapi sholat Rasulullah kan lama tadi kan? Iya, sampai bengkak-bengkak Pak Kiai. Bengkak kakinya kan? Berarti dia mungkin jelas bangun jam 1:30 malam tadi ya. Nah, saking panjang bacanya lah dekat subuh. Kalau kita ini kan lain, panjang ke belakang, bukan panjang ke depan kan. Kira nih Pak Kiai bengkak juga, tapi bengkak berjalan. Bengkak sholat. Ya, oke. Jadi dari itu maka kita upayakanlah, kerjakanlah tetap di dalam melaksanakan ajaran agama ini yang wajib nomor 1. Yang kira-kira ditekankan sunatnya nomor 2, diupayakan. Nah, baru kita lanjutkan lain. Jangan dikorbankan yang wajib karena yang sunat. Ingat sekali, jangan korbankan yang wajib karena sunat. Nggak boleh sholat yang 5 itu dikorbankan. Oke, Masya Allah, luar biasa kali Pak Kiai. Salah satu dikorbankan bukan ninggalkan aja, melalaikannya juga mengorbankannya. Ya. Yang penting sekali Pak Kiai ini Pak Kiai. Nah, Pak Kiai, mungkin ada tambahan Pak Kiai, bagaimana keistimewaan apa yang Allah berikan kepada orang hamba-hambanya yang memang mendawamkan istiqomah menjaga tahajud ini Kiai? Iya, banyak itu keistimewaan. Jadi minimal pertama derajatnya mulia di sisi Allah. Kenapa dikatakan derajatnya mulia? Karena jelas maqam mahmudah tadi, ya. Jadi maqam mahmudah. Yang kedua, keutamaannya dia akan mudah mendapat pertolongan Allah. Kenapa? Karena dia sering bermunajat, sering berdoa kepada Allah di saat-saat memang Allah mengkhususkan saatnya itu. Karena orang sedang sibuk dengan keenakan tidur tapi tidak apa. Jadi ingin mau mudah mendapat pertolongan Allah. Ya kalau para santri ini, ya Allah bagaimana aku agar mudah menghafal Al-Quran. Kan mereka wajib hafal Al-Quran kan. Ya. Atau ada kata Rasulullah, orang yang sholat tahajud itu karena kalau dikerjakannya besok itu ada dibukakan saja oleh Allah kan sesuatu hal yang tidak diperkirakan. Kalau jadi kerja jadi mudah. Kalau ada juga keberhasilan rasanya gitu kan. Ya saya contohkan tadi orang yang bekerja, ya Allah kalau Ustaz, kalau saya sholat malam, Masya Allah besoknya hati saya plong, pekerjaan saya itu beres saja. Ya, jadi maka kenapa Nabi selalu sholat tahajud? Karena dia tahu siang hari yang akan dihadapinya itu adalah sabahan tawila, adalah suatu renangan, caranya kehidupan yang panjang, yang banyak permasalahan kan. Tapi dengan dia sudah tahu,
Ya Allah berat tugas besok, diingatkan. Artinya gini, segala satu kunun dia akan mendapat bimbingan khusus dari Allah secara hal-hal yang tidak diperkirakan akan datang. Kemudian apa lagi yang penting? Orang yang sholat tahajud, dia akan tenang jiwanya. Kemudian secara penelitian ilmiah, ada lagi penelitian ilmiah, kenapa jam 2 atau sepertiga malam itu sangat bagus? Karena suasana di waktu itu, saya pernah baca satu majalah, itu suasana yang sangat luar biasa. Suasana itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi kejiwaan seseorang. Nah, itu tentu ini berdasarkan penelitian itu ya. Penelitian. Kenapa Allah mengatakan bahwa Nabi mengatakan sholat malam itu kalau yang paling bagus sepertiga? Karena suasana di waktu itu, waktu mungkin juga di bumi, suasana agak beda. Bersih. Bersih, pertama karena bersih, yang kedua ada nilai-nilai yang tidak diperkirakan. Luar biasa. Allah, luar biasa. Jadi bukan secara spiritual aja, yang non spiritual juga akan kita rasakan. Masya Allah, barakallahu fi Kiai. Mungkin Pak Kiai ada Mang Cek Bicek, kita baru bergabung tadi, mungkin setelah sholat asar maupun setelah aktivitas kerja kantor dan sebagainya Pak Kiai. Mungkin ada kesimpulan Pak Kiai untuk himbauan kepada masyarakat dan Mang Cek Bicek kita Pak Kiai terkait masalah tema kita Pak Kiai. Ya, mengakhiri tema kita ini, yang pertama kita sebagai umat Islam tetap menjaga sholat yang 5. Hafizu ala sholawat wa sholatil wusta. Jaga betul sholat. Sholat itu artinya sholat yang 5 itu. Tidak boleh tinggal. Yang kedua, kita berupaya meningkatkan ibadah kita dengan ibadah-ibadah yang ditekankan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Di antaranya adalah sholat apa? Sholat tahajud atau yang kita sebut dengan sholat qiyamul lail. Ya. Kenapa itu demikian? Karena itu adalah memberikan nilai yang sangat luar biasa kepada kita. Kalau judulnya kita kasih tadi adalah dengan sholat tahajud adalah membantu kita untuk mendapatkan kesuksesan. Kenapa kita jadikan itu judulnya, temanya? Karena melihat contoh kepada yang sudah. Apa yang diingatkan oleh Allah tentang kesuksesan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling sukses di atas dunia ini adalah Nabi kita. Di antara kunci suksesnya, dia selalu sholat malam. Itu tercermin di dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 7. Kemudian juga di tempat yang lain. Untuk kita tentu juga bisa kan. Sesuai dengan profesi kita masing-masing. Anda seorang pedagang, Anda seorang petani. Mungkin seorang petani, petani sawit atau petani karet. Dengan rajinnya sholat malam, tanpa diperkirakannya, besok di waktu dia nyesek, tiba-tiba cepat penuh wadah karet tadi kan. Uang kebun sawit begitu juga, biasanya satu tandan itu 10 kilo, ini jadi 15 kilo. Itu nggak bisa diperkirakan. Berkah ya. Ada sesuatu yang bisa dihitung. Kalau secara matematikanya, kenapa ini buah? Karena pemeliharaannya bagus, karena pupuknya bagus umpamanya. Tapi ada hal yang tidak diperkirakan. Ada orang yang pemeliharaannya juga bagus, pupuknya bagus, tapi hasilnya tidak. Iya. Orang yang bekerja begitu juga. Dia bekerjanya apa aja? Dia ada waktu kerja, ya alhamdulillah, rasanya saya pelong betul kerja hari ini rasanya kan. Tidak ada berat. Baru ingat, dia salat tahajud malam kan. Masya Allah. Nah, dan itu kadang-kadang tidak dirasakan secara langsung, tapi pada masa yang akan datang baru terasa. Luar biasa sekali. Jadi Bapak sekalian, itulah kira-kira yang dapat kita apa. Jadi kita mari berupaya, ya. Mari kita berupaya. Karena saya katakan berupaya, karena ini tidak wajib kan. Kita berupaya semaksimal mungkin. Kalau dapat kita tidak meninggalkan sholat tahajud atau qiyamul lail. Apakah kita nak kerjakan 2 rakaat? Silakan. 4 rakaat? Silakan. Ayatnya pendek? Silakan. Sederhana? Silakan. Panjang lebih bagus kan begitu. Kemudian kita tutup dengan sholat witir. Masya Allah. Insya Allah Allah akan akan tepati janjinya. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau itu kita kerjakan dengan baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minkum jami'an.
In tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah Pak Kiai, Ya, syukran kasiran untuk Allah. ya. Mata'anallah bitul hayati Pak Kiai, Ya, semoga ya, panjang umur, sehat Allahumma selalu Kiai. amin. Luar biasa sekali tema kita, materi kita hari ini Pak Kiai. Insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi Pak Kiai. Insya Allah, Ya, insya amin ya Allah. rabbal alamin. Bapak Ibu, alhamdulillah Mang Cek Bicek pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah. Tadi begitu agungnya dan begitu mulianya pelaksanaan gimana sholat tahajud di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentu saja sebagaimana kita akan sebentar lagi akan menghadapi peristiwa yang amat agung. Kembali kita mengenang itu peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana Isra wal Mi'raj juga bagaimana Rasulullah SAW, Nabi Muhammad menerima perintah sholat, dan salah satunya sholat 5 waktu, dan ini adalah dibahas mengenai sholat tahajud, betapa pentingnya, dan kita tekankan bagaimana keutamaan dan keistimewaan sholat tahajud. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam surat Al-Quran, Mang Cek Bicek, di dalam surat Az-Zariyat ayat 15 hingga 18, yang mana artinya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan mata air sambil menerima segala pemberian Robnya, Tuhannya. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampunan di waktu pagi sebelum fajar. Mari Mang Cek dan Bicek pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, mari kita membiasakan, membudayakan, mendawamkan sholat tahajud agar senantiasa Allah memberikan keutamaan dan mengangkat derajat kita ke derajat yang amat sangat terpuji. Amin ya rabbal alamin. Mang Cek Bicek pemirsa, jangan lupa saksikan terus program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 hingga pukul 4 sore hanya di PAL TV, memang punya kita. Akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mau undur diri. Terima kasih Mang Cek Bicek. Semoga kita selalu sehat dan berkah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.